Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah, muslimin, muslimat, al-akifina wal-akifat rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Babul Huda yang mulia. Puji pada Allah Azza wa Jalla, selawat beriring salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tudungku gure-gure kamu Bandung, urusi kamu jamaah salat subuh yang kamu muliakan. Pada subuh yang mulia ini, baiklah tunggu-tunggu gure-gure kamu Bandung yang kamu muliakan. Gure tanya yaitu buku Imam Syi sekalian dengan ulama kitanya di kota Luk Semawe. Beliau adalah anggota MPU. Jadinya gure mohon izin karo gure Ayub tuan diatir. Jadi secara singkat tamu rujuk pada kitab Tafsir Khazen yang ditulis oleh Imam Khazen, kitab Sawi oleh Imam Sawi, juga kitab Rawai'ul Bayan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, dan kitab-kitab tafsir lainnya ya, pada akhir surah Bani Israel atau surah Al-Isra. Karena surah Bani Israel termasuk salah satu dari nama Al-Quran yang punya muradif, punya sinonim, yaitu surah Al-Isra. Surah Al-Isra itulah surah Bani Israel. Maka itu harus diketahui dulu, ada surat Al-Quran yang double nama, bukan double surat, namanya double, surat tetap satu. Sehingga ada peserta MTQ yang tidak dibekali dengan pemahaman ini, atau mimbar, kebetulan selisih antara moderator dengan peserta membacakan surah Al-Isra. Ilop-ilop tu kedekah nama ho. Karena yang kami persiapkan ini surah Bani Israel. Itun lo, hana surah Al-Isra. Ilop-ilop hanya Bani Israel yang sama sih. Lagi cikun surah Ikhlas juga, cikun kulhu yang lagi-lagi nyanda. Jadi itu ada beberapa surat yang muradif, termasuk surat Muhammad. Surat Muhammad yang nama lain yaitu surah Hamim Sajadah. Kadang-kadang Al-Quran dipegat surah Muhammad ya, kadang surah Hamim Sajadah. Baik. Jadi di akhir dari surah Bani Israel atau surah Al-Isra terdapat ayat Al-Quran yang dimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qulid'allaha awid'ur rahman. Nekeli Allah kepada Nabi Muhammad, katakanlah olehmu hai Muhammad, ya Allah. Artinya Qulid'allah, kadang saat kita tamu doa bacakan ya Allah, jangan sering ya Allah, awid'ur rahman au ud'ur rahman, atau kamu serulah dengan Ar-Rahman, ya Rahman. Berarti di dalam ayatnya karena dua buah sebutan. Pertama ya Allah, yang kedua ya Rahman. Sebab turun ayat ini karenanya ayat-ayat yang sebab turun, karena ayat Quran dibagi dua. Pertama ayat Quran yang diturunkan dengan sebab, yang kedua diturunkan hana sebab. Yang turunkan dengan sebab Allah, yang turunkan dengan hana sebab Allah sih. Jadi pakan diturunkan dengan sebab bi asbabin nuzul yang untuk memudahkan tanya mengingat pelajaran. Ayatnya termasuk ayat yang na sebab.
patai tren. Bu sebab tren ayatnya. Qul da'ullaha awi da'ur rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ini ayatnya. Karena pada satu waktu ketika di Mekah, Nabi sering berdoa, awali dengan Ya Allah dan seterusnya, Ya Rahman dan seterusnya. Dan kenyan mentang le asmaul husna, sebagaimana dalam hadis Nabi yang disebutkan bahwa itu asmaul husna 1 kurang 100, artinya 99, dan itu dalam hadis panjang. Dalam kitab tafsir Sawi ditulis juga hadisnya. Makanya penjelasan ayatnya cukup panjang karena guplah makna asmaul husna kurung plus kurung boh. Namun padum halamannya. Kalau dalam tafsir Khazin tidak dijelaskan lagi hadis itu karena panjang hat. Nyo tafsir Rawaiul Bayan juga simple. Jadi kena pegang bahwa Allah punya banyak nama sekaligus punya banyak sifat. Kadangkala sifat itulah nama Allah. Bersama istilah nama Allah dengan nama sifat Allah. Siapa nama Allah? Nama yang lain Ar-Rahman. Siapa nama lain Allah? Ar-Rahim. Siapa nama lain? Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Yang nama-nama Allah mandum. Juga sekalian dengan sifatnya, sifat Allah. Jadi dalam ulumul Quran, sifat Allah juga diberi nama dengan nama Allah. Apa maksud daripada turunnya ayat ini? Ketika Nabi Muhammad sering berdoa Ya Allah, Ya Rahim. Jadi gedengar le urang-urang kufar dalam kitab Khazin disebutkan urang kufarnya termasuk isinan Abu Jahal, juga Musailamah Al-Kadzab, perti-pertinya, yang perti-pertinya apa saja yang gedengar Nabi pebut, peh muka oi na yang butoi, peh tamuka oi na yang butoi Nabi pebut ba urangnya. Maka Abu Jahal, Musailamah Al-Kadzab itu selalu melihat Nabi dari segi negatif, dari segi kekurangannya. Hanam saboh yang Nabi pebut betul, dan hanam saboh yang Nabi pebutnya kepuja oleh Abu Jahal. Termasuk Nabi berdoa Ya Allah, Ya Rahim, ya. Ana si betul ba Abu Jahal no. Sehingga disebutkan ya oleh Abi Jahal, apa kata beliau? Kele Abu Jahal bahwa Nabi Muhammad kagak pelangu kamu, kagak pengut kamu, kepegah Tuhan tidro. Katanya Nabi Muhammad itu dikatakan Allah Esa, tapi tidak dengar gehoi gaknya kon tidro gehoi Tuhan. Ya Allah, Ya Rahman, lu lega Tuhan ini Muhammad. Yang bahasa pulau yang dilakukan oleh Abu Jahal ya terhadap Nabi Muhammad. Inna Muhammadan yanhana an alihatina. Muhammad itu telah melarang kami daripada kami memanggil banyak Tuhan. Wahua pada haidro Nabi Muhammad yad'u ilahaini. Dro dua Tuhan ge heuy, bak tanya ge pegah. Tuhan nyan siro hanji double. Kata ge heuy li Muhammad dua dro. Kagak pengut kamu. Itulah bahasa-bahasa yang dilakukan oleh Abu Jahal, Musailamah Al-Kadzab, yang dalam bahasa lain disebut golongan kufar. Fa anzalallahu hadhil ayah, maka Allah neputreunlah ayatnya, qul da'ullaha awi da'ur rahman wa ma'nahu annahuma ismanon. Maknanya adalah kedua nama itu isman, ismani. Itu sama saja, dua nama. Lillahi ta'ala. Nama Allah juga Allah, nama Ar-Rahman juga nama Allah. Jadi isman. Dua nama ini ya nama Allah. Fasammuhu, kamu boleh menyebutnya dengan nama Ya Allah, Ya Rahman. Karena dalam hadis Nabi nama Allah sangat banyak.
maka kamu boleh menyebutnya dengan nama-nama apa saja yang Allah sendiri sudah menyebutkan nama-namanya itu. Karena yang memberi nama-nama Allah itu adalah itu sifatnya tauqifiyah. Kan tanya buh nanya. Gebuh kedua ke Allah. Ar-Rahman dah gebuh, Ar-Rahim dah gebuh, Al-Malik, Al-Qudus. Jadi hanjit tak boleh tanya wanan Allah. Maka dilarang menyebut nama Allah yang namanya itu tidak maksur. Hana mu sebut lang ayat nan Allah, nyambe tak sebut lagi tanya. Hana mu sebut lang hadis nan Allah, be tak rekayasa lagi tanya. Jadi nama-nama Allah itu sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, disebutkan oleh Nabi dalam al-hadis-hadisnya, maka kita tidak boleh menyebut nama Allah yang bukan nama yang sudah diberikan oleh Allah. Kita yakini saja nama Allah itu sangat banyak. Walaupun dalam hadisnya disebutkan 99 nama, tapi nama Allah itu banyak keterangan tidak terbatas. Laisa bi ta'addudin, laisa bi haddin, hana batas, tak terhingga. Cuman katanya agak ya pastilah sangat payah untuk tak ketahui sejumlah nama Allah. Dibatasi dalam Asmaul Husna, nama-nama yang hana tertepul katanya kana kenan, kasyumul, mencakup, include di dalam nama-nama Asmaul Husna. Jadi dalam ayat ini terlihat bahwa kita dibolehkan menyebut nama Allah apa saja yang kita inginkan di dalam nama-nama Asmaul Husna, terutama untuk menjadikan nida bid doa, panggilan dalam doa. Jadi tetamu ada kan sering ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya dan sebagainya. Lagi contoh disebutkan dalam doa Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Ya Allah, bantulah kami, tolonglah kami karena Engkau Maha membantu. Fa innaka khairun nasirin. Waftah lana, bukalah hati kami. Fa innaka khairul fatihin, karena Engkau Maha membuka hati. Waghfir lana, ampuni kami. Fa innaka khairul ghafirin, karena Engkau Maha pengampun. Warhamna, berikanlah rahmat kepada kami. Fa innaka khairul rahimin. Warzuqna, berikanlah kami rezeki. Fa innaka khairur raziqin, karena Engkau Maha pemberi rezeki kepada hamba. Wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin, dan seterusnya. Jadi nama-nama Allah itu silakan dipanggil bukan hanya dengan ya Allah, tapi dengan berbagai nama-nama yang indah. Dan itu bukanlah berarti seperti sangkaan Abu Jahal dan Musailamah Al-Kadzab. Kan banggai le nan Allah, kan berarti le Allah, na'udzubillah. Allah tetap satu. Dalam pengajian gure-gure sering disebutkan itu ada kaidah tauhid, kaidah tentang ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, at-ta'addudu bis sifati wal asma laisa bi ta'addudi al-qudama. Banyaknya sifat dan nama Allah bukan berarti banyaknya zat Allah. Ulang, at-ta'addudu bis sifati wal asma, berbilang-bilangnya sifat Allah, kan le sifat Allah. Berbilang-bilangnya nama Allah, kan le nama Allah. Laisa, bukan berarti bita'addudi al-qudama, bukan menunjukkan Allah itu bilang, bukan menunjukkan Allah itu banyak. Yang dalam bahasa Indonesia mungkin sering tengok pelajaran bahasa Indonesia Jamun itu ada istilah sinonim. Jadi yang dimaksudkan satu saja, cuman disebutnya berbilang-bilang. Adik nama kita tanya lagi kan sih. Nah, lang kampung tanya, kadang tidur bereng, teh kelir lain tapi orang itu adalah sama. Jadi lo ulang bahwa Allah itu esa, namun Allah memiliki nama-nama yang
tidak esa. Nama Allah tidak esa. Arti nama Allah tidak esa karena leunan ke Allah. Yang esa apa? Zatnya Allah. Jadi sifat dan nama itu banyak, berbilang-bilang, zatnya tidak. Kalau disebutkan ini berkaitan dengan doa, maka inilah kenapa saat kita berdoa, kita temukan panggilan-panggilan untuk menyeru nama Allah, menyebut nama Allah, itu dengan nama-nama yang sangat banyak sekali. Kemudian, di dalam ayat ini juga disebutkan bahwa ketika kita menyebut nama Allah, maka kita telah merindukan Allah. Kita sebut nan Allah. Yang pertama Allah kok galak. Kan geperle salah. Gegalak. Hambanya yang menyebut nama Allah, Allah mencintainya, Allah menyukainya, Allah gegalak katanya. Buta sebut-sebut nan gegalak. Tapi hana geperle ya. Hana geperle. Mamanya hana dah sebut-sebut, hai berarti Allah hana si pengaruh. Karena Allah tidak membutuhkan kita. Beda dengan kitanya kan, kitanya pertama galak tapi sebut nan ligop. Ya, yang kedua karena memang ada saling membutuhkan. Sementara dengan Allah, tanya otak perle ke Allah. Jadi kita butuh kepada Allah satu pihak. Karena Allah hanya perle kitanya. Nah, beda dengan kitanya kan butuhnya dua pihak, saling menguntungkan istilah. Kita kerja sama nganggap, akan tim kerja sama enggaknya? Saling menguntungkan, ada kalimat saling. Kalau dengan Allah satu pihak saja, tanya otak yang menguntungkan. Allah tidak butuh itu. Jadi Allah hanya perle kitanya, walaupun gaya ibadat gitu. Yang enggak perle kitanya hanya li Allah. Ya, baik. Jadi mana saja nama yang kamu sebutkan itu, maka dipersilakan oleh kamu itu untuk menyebutnya. Sebab falahul asmaul husna. Karena bagi Allah memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang elok, yang oleh kita telah banyak menghafalkan asmaul husna itu. Termasuk yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Jazuli, ditulis hadis Al-Asmaul Husna, terutama dalam kitab Dalail Khairat. Yang menang gue? Yang terutama dalam kitab Dalail Khairat. Jadi kitab Dalail Khairat itu kitab di mana oleh para penulisnya itu ya mengambil berbagai doa, hadis, salawat, bahkan ayat Quran di sana banyak, dijadikan satu kitab, bukan kitab Dalail Khairat. Kitab-kitab mengandung doa-doa keberkahan. Nah, jadi kitab Dalailnya memang kon Quran, tak salah. Tapi kon berarti kitab Dalailnya menentang Quran. Karena dulu tahun 1000 di bawah 70 dulu. Mantang berkecamuk orang-orang yang belum paham seperti hari ini. Tapi urangnya sama tak minta orang lagi yang sang hanali. Tapi kau pernah na jaman iblau kitab dalam itu. Yang kali hitut kitab dalam kau puas Bahkan bid'ah yang dalam putra. Jadi makanya ada sebahagian kita dulu urangnya hanali insyaallah. Yang dalam khairat yang minta kan tu baca. Dia tak minta kan baca malam Jumaat ya. Melafah masjid. Usuh ya beliau partner kitab dalam hitut. Dia hitutnya yang sebuah kebanggaan ni. Aku bertemu pinah bid'ah dalam kampungnya. Yang pemahaman-pemahaman yang keliru. Padahal di dalam kitab dalam itu penuh dengan doa, penuh dengan ayat Quran, penuh dengan salawat dan sebagainya. Jadi Sulaiman Al-Jazuli ditulis kitab Dalail Khairat, gecok hadis tentang Asmaul Husna benar yang dijadikan sebagai bahagian daripada lembaran Dalail Khairat yang pada bahagian awal. Mama ngak baik salah baca, gepegat kolom. Karena kitab Dalail Khairat kan petak-petak kan. Wallahu allazi la ilaha illa ar-rahmanu. Iyo betul jalla jalalu ke ar-rahimu jalla jalalu ke kotak-kotak sehingga mudah dah baca.
Cuma tanya salah baca no. Kalau kotak-kotak mentang salah baca. Padahal kalau kotak ya, tapi salah dah baca. Empat contoh salah dah baca. Mesti kalau kotak Ar-Rahmanu Jalla Jalalu yang tambah kotak. Ar-Rahimu Jalla Jalalu kotak ukur lam. Al-Maliku Jalla Jalaluh dan seterusnya. Jadi si kurung plus si kurung boh kotak. Karena 99 nama. Hanya saja waktu kita baca masih salah. Rohi grup kotaknya kotak ukur. Contoh. Ar-Rahmanu Jalla Jalla. Ini kau ketinggal BO. Luhnya bak kotak ukur. Luhur Rahimu Jalla Jalla. Kan salah kotak dia. Luhul Maliku Jalla Jalla. Kan salah kotak. Luhul Aziz. Kan salah kotak. Jadi per kotak dah baca. Per kotak. Ar-Rahmanu Jalla Jalaluh. Habis sebab kotak. Ukur kotak lain. Ar-Rahimu Jalla Jalaluh. Dua buah kotak. Al-Maliku Jalla Jalaluh. Dalam kotak dah ya kan. Al-Qudusu Jalla Jalaluh. Jadi baik salah baca sih. Malu boleh keliru baca. Kecuali sambung. Namanya sambung kenapa? Ar-Rahmanu Jalla Jalaluhur Rahimu Jalla Jalaluhul Maliku Jalla Jalaluhul Mu'minu Jalla Jalaluh. Pak piuh dia tak luh je. Yang kebiasaan tanya yang kaum huhu je buat ramai-ramai kan. Tapi kalau di wakaf satu persatu dia. Lalu yang Asmaul Husna selesai. Jadi silakan memanggil nama Allah dengan sebanyak-banyaknya karena bukan menunjukkan banyaknya Allah, hanya saja ta'addud as-sifat wal asma. Ayat berikutnya, wala tajhar bi salatika wala tukhafij biha. Janganlah kamu menjiharkan, membesarkan suaramu dengan salatmu, dan jangan kamu kecilkan dengan tidak kedengaran suaramu. Ini asbab sih. Asbab. Jadi pada masa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas, yaitu wa kana idza shalla bi ashabihi, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan sahabat-sahabat beliau, rafa'a sautahu, Nabi membaca suaranya keras, rayu baca ayat Quran, baca Fatihah rayu. Ya, fa idza sami'ahul musyrikuna, pada baca ayat Quran dan didengar oleh orang musyrik pada saat itu, fasubul Quran, maka orang musyriknya icaci Quran, isub Quran. Di bahasa Arab subbu itu caci, bahasa Aceh sub kuat aja. Tinggal balik baris untuk sub, bahasa Aceh sub. Jadi sub Quran itulah dari bahasa Arab. Fasubbu mencaci. Jadi dia caci Nabi, waman unzilahu, dan dia caci orang yang diturunkan Quran. Nabi dicaci, Quran pun dicaci karena Nabi raya baca. Lalu wala tukhafid biha an ashabika, juga dilarang oleh Allah, jangan pula kamu itu membacanya sangat kecil sehingga tidak kedengaran ke makmum ke belakang. Ya, nyota khenaju mesti dalam salat berjamaah. Manakala Nabi baca ayat rayu, suara volume yang sangat keras, dalam tafsir lain disebutkan apa makna wala tajhar, yaitu asyaddus sauti, suara yang memecahkan, melengkingkan, suara yang sangat keras, yang tentu larangan dalam sembahyang. Bahasa Aceh, su yang paling kereh gekun, su kereh, beriak nanti dengar. Ai baik tak beriak su kena. Yang su raya beriak.
Briaknya sama sih dengan bahasa Inggris rupanya. Brick. Nya kun brick yan berarti pecah. Maka kun apa kun breakfast, memecahkan suasana perut di pagi hari ya dan sebagainya. Jadi geyu briak-briak hang gebi. Ya baca ayat Quran raya-raya tan yan mirah gelinyong pi hang gebi. Hana baca pi hang gebi. Iban hikmahnya betul. Yaitu disebutkan di dalam ayat wabtaghi baina zalika sabila. Tapi pilihlah cara pertengahan. Baca rayut hat be netham li Allah dan baca ubuthat si hana medusu pi be kibang dengar leuri likut. Maka ji imam pi be anda mendengar pi leuri likut karena ubuthat baca jangan be sit. Apa landasan ataupun asbab daripada ayat ini? Karena orang-orang musyrik dulu menghina mengejek ayat Al-Quran ketika mereka dengar, mengejek Nabi yang membaca dan mengejek orang-orang sekitarnya, dan Allah juga melarang jangan sampai bacaan itu juga tidak kedengaran oleh makmumnya di belakang. Jadi gicok jalan tengah. Jadi ayatnya pun kadangkala ayatnya karena kan le penafsiran ulama dan le yang juga menggunakan terserah. Kadang gicok ayatnya ya thamurung baik berzikir rayuk nanti baik rayuk tham zikir yang baik dusu pi masing-masing nanti gicok ayatnya sih kadang-kadang wala tajhar bi salatika. Jadi ayat ini dalam tafsir Sawi disebutkan hukum daripada membaca ayat jihar ini itu mansuh. Hanali dilarang baca ayat kedengarannya hanali karena di awal-awal dulu waktu awal-awal jamun sembahyang jiharnya galomna. Sembahyang jihar galomna karena getham li Allah. Baca bedih lah masjid mentang. Bedih masjid pakai dengar lewat musyrik itu dihina Al-Quran. Mainnya mesti baca ayat Quran, deh dengar lewat masjid. Nah, lewat hina kahana. Maka dalam kitab Sawi sebutkan hukum jiharnya mansuh karena telah datang hukum baru, yaitu ada salat jahriyah, ada salat sirriyah. Jadi bak sembahyang maghrib, isya dan subuh sembahyang jihar, berarti hanale larangan jihar. Bak saatnya na larangan jihar karena waktu jihar ayat langsung dicaci isup Nabi, isup Quran leurung musyrik. Belakangan turunlah aturan salat malam yaitu dengan salat jahriyah. Berarti ayat ini bukan juga sebagai dalil mutlak itu yang melarang kita membaca kedengaran. Cuma sesuai dengan tafsir yang lain tidak asyaddus sauti. Hana je ke pecah suara ayat beriak-beriak je. Najak beriak-beriak baca ayat Quran, beraya tu gede yang bertuh igoi-igoi je. Dan ketika disebut wala tukhafid, janganlah kamu merendahkan sampai tidak kedengaran, berarti di sini menunjukkan hanjir zid dalam Al-Quran dan juga dalam hukum fiqih, hanjir hana baca ayat Quran. Maksudnya hanjir hana membaca dalam sembahyang, terutama pada rukun qaulinya. Benar baca, bukti na baca, na mumet-met babah. Yang bukti na baca. Berarti punya sembahyang hana mumet-met babah, hana baca. Kenang larangannya zid. Oh, watai ku pegah baik raya tak baca, baik sampai hana baca. Kenyang kena pegah oleh Allah, baik sampai hana baca. Maka baca itu baina zalika sabila. Tidak keras sekali dan juga tidak sampai kedengaran. Baik yang sembahyang daripada jahriyah, baik sampai hadis dengar bacaan li makmum, atau sembahyang sirriyah, baik sampai hadis dengar kedau tu, bedeh dengar kedau. Jadi semua itu diambil dari landasan-landasan yang kami sampaikan di Allah Subhanahu wa taala ya, terutama dalam akhir daripada surah Bani Israil ini yang berkaitan dengan pertama benar menyebut nama Allah tentang doa, yang kedua tentang membaca di dalam salat yang sering kita lakukan
sehari-hari. Jadi ulun rasa demikian ya, beberapa hal yang disampaikan oleh mufassirin tentang hal-hal yang hana jelas. Mungkin tanya jawab biasa Bang. Tanya jawab silakan. Hana ulun tuan akhiri. Ya, kadang tanya jawab silakan. Atau hal-hal lain yang disampaikan oleh budaya tanya Imam Syiah. Jadi demikian gudungku, yang mudah-mudahan manfaat dan faedah. Kita juga melihat bagaimana hadis Nabi ya yang disampaikan oleh Aisyah, wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha. Di samping ayatnya ayat Al-Qur'an yang menyatakan dengan tegas atau sari ya, juga Nabi berulang pemahamannya ke kitanya melalui hadis Aisyah bahwa Nabi pernah bersabda tentang ayatnya, yaitu getegaskan putra yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha. Kemudian takalon dari segi sirriyah dan jahriyah. Pakan sembahyang malam, tanya jahriyah. Pakan sembahyang urau sirriyah. Nyen tak nak jawab secara mutlak hanja. Karena nyen juga bahagian daripada ketentuan sunnah. Nyukun sallu kama ra'aitumuni, sembahyang lagi long sembahyang, Nabi sembahyang malam jihad. Tak jihad le kata. Long sembahyang urau sir le kata. Nyen jawaban yang pasti lagi nya ile. Berarti itba ikut Nabi. Dekedi tanya hikmah barangkali. Pakan sembahyang malam jihad. Karena sembahyang malam jihad ini, yang pertama pada saat itu adalah orang-orang musyrik itu, kaitkan ayatnya loh. Hana le muwit-wit. Urang musyrik malamnya hana le muwit-wit. Biasa urang musyrik punya malam teribai tengok ni, bukan geroi. Hana yak pedemang, hana yak lingah-lingah bak masjid Nabi. Jadi hanai dengar awak musyriknya ayat-ayat Quran yang kelih Nabi nya hanai dengar. Karena hanai dengar maka hanai caci benar. Maka Nabi baca ayat Quran malam jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Hanai caci le orang musyrik, maka orang musyrik hana wait malam. Tapi baik ni baik nak fikir orang hana wait malam yang musyrik kan. Ai hana wait malam gapo musyrik kah kan. Malah no yang wait yang dapat ada yang wait dalam malam. Jadi orang-orang musyrik saat itu siang yang urang muwek kena muwek kedeh yak tetap Nabi, partner Nabi tetap menghina Rasulullah. Maka mangat baik dicaci oleh orang musyriknya, sembahyang urang Nabi khensir. Anai dengar lewat ke musyriknya, kahana dihina Nabi, nyan termasuk kenapa salat siang itu sir. Karena nyan kajut ketetapan umum, hanjit tak balik lele tanya. Kan ini mana sembahyang urau baik le tasir pi bahna lewat musyrik haji haraju hanjut karena kaji ke ketetapan hukum yang menjadi daripada ijma hanjit arobah le. Lagi contoh sembahyang subuh, bahkan mak sembahyang subuh keun taswib as-salatu khairu minan naum, karena orang rata-rata subuhnya tengut mesti ino nak keadaan, tapi ino orang subuh nak tengok le, yang nak tengok ino lihu ki pujik balihu salatu khairu minan naum hanjit zid karena kaji ke ketetapan agama hanjit arobah le. Kakun as-salatu khairu minan naum. Salatu khairu minan naum urau-urau ka urang mandum tengok ino haknya tengah-tengah dua ke dia. Salatu khairu minan naum bang lihu. Ke punya kenyan. Kok le urang tengok lihu ino ka. Han hijut karena menjadi ketetapan hukum. Yang kedua, pada siang hari itu rata-rata manusia banyak melakukan aktivitas. Karena manusia banyak melakukan aktivitas, maka jika suara di siang hari ini jihar, maka banyak dianggap pecah konsentrasi orang-orang yang bekerja, sehingga bak uronya gepesir sembahyang. Maka sembahyang uronya adalah sembahyang yang sifatnya sirriyah karena manusia banyak beraktivitas di luar
masjid, banyak beraktivitas dalam pekerjaan sehari-hari. Geanggap bahwa hana konsentrasi urang tengah bekerja ge dengar su bak masjid, hana konsentrasi ge, maka pegat sembayangnya sir. Menyo malam urang konsentrasi ge dengar suara, maka itu mangat gede sembayang subuh dah dengar meretik masjid di rumah dia kan mangat gede. Tapi menyo sembayang leho nah hal lain yang oleh Allah gubi kemudahan pada manusia. Bayangkan urang pegak pesta, urang pegak pesta, rumah tong masjid. Mulai dari pos sebelah benar suming di masjid sampai pos kalau belah, mantang urang tengah meratib. Kan payah piyuh aktivitasnya. Cak urang timang payah piyuh le pakan. Baik lebah gua urang semayang le masjid. Maka gepesir sembahyang uronyan gepesir karena Allah memaklumi banyaknya aktivitas manusia di siang hari. Jadi serba gepegat hikmah li Allah Subhanahu wa taala sehingga agamanya ad-dinu yusrun. Agama ini sangat mudah. Ada sembahyang sir, ada sembahyang jihar. Dan pada saat kita berdoa benar juga dituntun oleh Nabi untuk memperbanyak menyebut asma-asma Allah. Kira demikian, mudah-mudahan manfaat, faedah dan bisa diulang kembali pada akhir surah Bani Israel. Semoga penjelasan singkat membawa faedah bagi kita bersama dan mohon maaf takzim pada guru kita sawab wa ilaihi ma'af. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.